masih bersama saya Hilmi dan masih bersama Ustadz Fadli. Jangan lupa juga. Kemarin di komen ada santrimu yang komen salam untuk Ustadz Fadli dari apa santri Bakah. Jangan pakai Ustadz juga, takutnya ntar kalau misal blunder apa gitu. Iya. Wah, berat. Tapi kamu sebenarnya memang Ustadz gak sih, Pat? Ya, enggak juga sih. Ya kan kemarin jadi guru berarti Ustadz. Ya sekedar guru. Karena sebenarnya label Ustadz nih, wah, iya berat ya. Segampang itu disematin ke orang loh menurutku. Tapi kemarin pas di Kalimantan berarti kamu, oh ya ini Fadli kemarin tuh ngabdi di Kalimantan ya. Itu berarti tapi kamu tetap jadi guru kan? Iya, tetap jadi guru. Cuman ngajar apa? Pelajaran yang pelajaran bahasa Arab, cuman yang ringan. Jadi kayak bukan pelajaran bahasa Arab yang tingkat tinggi gitu. Apa kayak awalan aja ya? Ya, kayak bahasa Arab dasar aja gitu. Oh gitu. Oke. Sebelum mulai aku mau disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Khusus buat episode ini ya. Episode ini ada disclaimernya. Gimana disclaimernya? Di episode ini kita nggak jamin yang kita omongin valid. Ya. Jadi kita nggak bilang apa semua yang kita omongin ini benar. Ya. Gitu. Kalau mau yang valid jangan nonton ini. Kalau mau valid ke web pemerintah. Ya, langsung tanya aja ke sumbernya. Yang katanya sih valid. Valid ya katanya. Oke. Aku mau mulai dengan pertanyaan dulu lah kayak biasa lah. Kamu percaya nggak sama teori konspirasi, Pak? Jadi pertanyaan ini, percaya apa enggak sama teori konspirasi? Kalau aku pribadi ya, bisa dibilang percaya tapi nggak sepenuhnya. Jadi anggap aja kayak 50-50, 50%. Jadi ada sebagian yang aku percaya, ada juga sebagian aku enggak gitu. Oke. Kalau aku pribadi gitu. Kayaknya aku juga gitu sih. Kayak gitu juga sih. Maksudnya aku enggak menolak 100%. Tapi aku juga enggak percaya 100%. Iya, gitu makanya. Terus apa aja menurutmu ya? Apa sih yang kamu percaya dan apa yang enggak? Kalau aku sih lebih kayak percayain berdasarkan logika. Oh iya, insting. Jadi kok misal aku ngira ada satu teori konspirasi, terus setelah aku pikir-pikir, aku baca, terus aku pikir aku pertimbangin sendiri dan menurutku itu masuk akal, logis ya aku percaya. Tapi ada sebagian teori yang menurutku ini terlalu nggak masuk akal gitu loh. Jadi kayak istilahnya nih yang cuma disambung-sambungin. Cocok logi. Ya, nah, teori yang cocok logi gitu, setuju. wah aku nggak. Ya setuju. Aku juga gitu sih. Pokoknya yang kita pikir oke lah masih logis gitu kan. Masih walaupun belum terbukti banget, tapi secara menurutku logis masih oke sih. Menurut kita sendiri udah masuk akal ya udah. Kalau aku gitu. Kalau yang aku yang nggak percaya dan nggak begitu suka yang cocok logi, apalagi masalah simbol-simbol. Iya, simbol-simbol, arti nama ini itu wah. Iya, maksudnya dikit-dikit ada segitiga logo Illuminati. Pas itu ada juga arsitektur masjid di Jawa Barat kalau nggak salah, padahal itu perancangnya itu Ridwan Kamil kan. Terus dibilang-bilang itu katanya ada logo Illuminati-nya katanya. Kalau aku juga yang lebih nggak suka nih kayak konspirasi tapi yang anget-angetan, jadi berdasarkan tren. Kayak yang waktu itu aku ingat banget sampai sekarang tuh yang masalah Pokemon Go. Jadi waktu awal-awal terkenal game Pokemon Go itu ada orang yang ngeluarin teori konspirasi. Dia bilang Pokemon itu dalam bahasa Syriak artinya aku cinta Yahudi atau apa gitu. Nah itu aku jauh itu aku nggak suka kayak gitu. Jauh kayak gitu. Dalam bahasa Ibrani. Pasti ini dalam bahasa Syriak dan bahasa Syriak aja atau apa gitu. Enggak, itu kalau itu enggak suka. Aku enggak suka, bener setuju kalau itu. Terus karena kalau simbol misalkan di lapangan di mana di Jakarta bangunan itu dibangun sama Illuminati, terus ngapa gitu loh. Aku percaya kalau konspirasi yang kira-kira lumayan berpengaruh ke kehidupan kita sekarang sih kayak gitu. Jadi bukan dalam bentuk bangunan atau simbol gitu. Terus kenapa kamu merasa perlu untuk percaya teori konspirasi sih? Sedangkan banyak orang yang hidupnya tentram-tentram aja, nggak peduli, dia udah sekedar nerima aja yang ada di hidup ini, dia terima aja apa yang disodorkan oleh pemerintah, apa yang dia lihat di TV, apa yang dia lihat setiap hari, ya udah dia terima aja. Kenapa menurutmu harus? Kok menurutku ya, kenapa merasa perlu gitu loh? Aku ngerasa perlu buat percaya konspirasi ini karena konspirasi ini termasuk kebenaran sebenarnya.
Iya. kebenaran tapi kebenaran alternatif. Iya, benar. Nah, jadi misal anggapannya ada satu kebenaran. Ini kebenaran yang absolut, nih kebenaran yang paling benar, yang paling yang dipercayai oleh banyak orang. Iya. Itu kebenaran ini. Nah, kemudian muncul kebenaran yang di luar jalur. Nah, ini habis itu disebut sama orang sebagai teori konspirasi. Iya. Nah, menurutku kayak gitu. Iya sih bener. Sebenarnya apa ya? Itu sebenarnya kebenaran alternatif Iya, lah kebenaran istilahnya. alternatif. Apa ya? Karena mungkin semakin kita dewasa, semakin kita tuh belajar kalau dunia ini ternyata nggak sehitam putih itu. Dunia ini nggak sesederhana itu. Kayak masalah benar dan salah itu nggak. Oh ini ada hitam ada putih nggak? Yang putih benar, hitam salah. Banyak hal abu-abu. Iya. Kebenaran bahkan nggak cuma ada satu versi, macam-macam kan kayak gitu. Nah, terus selain itu apa ya? Kalau disambungin sama Islam ya Pak dia, kayaknya Islam sendiri pun lahir dari keterasingan nggak sih? Iya, jadi kan kenapa kebanyakan orang itu mendiskreditkan konspirator, orang yang mikir teori konspirasi itu karena teori konspirasi ini seringnya itu berseberangan, bukan apa ya, keluar dari jalur. Jadi emang benar-benar beda. Iya. Beda sama mindset mainstream orang. Iya, sama kebenaran versi yang umum yang dipercaya banyak orang tuh beda. Jadi teori konspirasi ini pasti asing, dia kayak berdiri sendiri. Nah, makanya itu. Ya padahal dulu pun Islam lahirnya Islam pun kayak gitu ya. Dan bahkan ada hadisnya. Oke, gimana hadis yang itu hadis riwayat Muslim ya. Ini hadisnya lumayan terkenal juga. Itu yang artinya ini disebutkan kalau bahasanya Islam itu lahir dalam keadaan asing. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti pun akan kembali asing lagi. Jadi awalnya asing, kemudian perlahan-lahan mulai menyebar, kemudian jadi dipahami banyak orang, dipercaya banyak orang. Jadi kebenaran yang lumayan mainstream mungkin seperti sekarang ya, kayak umat Islam kan termasuk yang besar pengikutnya jumlahnya. Dan Islam juga mulai dianggap sudah dianggap biasa gitu. Kebenaran itu udah Islam udah dianggap benar. Terus nanti di akhir mungkin Islam akan menjadi asing lagi. Gitu. Karena mungkin saat itu orang yang beriman mungkin sedikit, kebenaran jadi orang yang memegang iman yang memegang kebenaran Islam itu menjadi minoritas mungkin dan di akhir hadis juga disebutkan maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Maksudnya orang-orang yang asing itu maka beruntunglah orang-orang yang asing. Gitu di hadis gitu. Islam berawal dari asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Terus kalau aku juga sebenarnya pengen kayak menganalogikan, ini hati-hati sih aku pengen menganalogikan dahulu Nabi Muhammad pun dari perspektifnya orang kafir Quraisy, beliau itu kayak penganut konspirasi dari perspektifnya orang kafir Quraisy karena beliau mempercayai dan menyampaikan versi kebenaran yang berbeda dari pemikiran kebanyakan orang Quraisy. Karena pada zaman itu kan misal kebenaran mainstreamnya itu adalah nyembah Tuhan itu berhala. Tuhan itu ada sekian ada Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Itu kebenaran yang paling umum. Nah, terus kayak kebenaran yang umum pada masa itu misal kayak bunuh anak bayi perempuan kayak gitu, kayak kan abis itu mereka ada kasta-kasta macam-macam. Nah, tahu-tahu Nabi Muhammad, ini kita bilang kebenaran itu ini dari sudut pandang orang Quraisy ya. Kalau kita sendiri kita ngakuin kalau itu salah. Iya benar. Iya. Kan kebenaran pada saat itu yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy, bukan oleh orang kayak kita gitu. Makanya sebelumnya kayak yang Nabi Muhammad itu padahal beliau dijuluki Al-Amin ya. Al-Amin yang orang yang dapat dipercaya, gitu kan. Jujur. Nah, kayak sebelum itu udah ada masalah apa-apa, beliau ditanyain pendapat yang dijadikan kayak hakim gitu kan. Nah, tapi ketika beliau mulai menyampaikan Islam kan sebelumnya dakwahnya sembunyi-sembunyi, kayak yang dari rumah ke rumah gitu lah. Habis itu ketika mulai nyampein dakwah yang terang-terangan, kalau nggak salah beliau ngumpulin orang-orang pemuka Quraisy itu dikumpulin. Habis itu beliau berdiri di atas bukit, terus beliau mengawalinya dengan tanya kayak beliau ingin menegaskan kredibilitasnya beliau dulu. Kalau misalnya saya kalian percaya sama saya kan? Ya, akan beliau Anda Al-Amin gitu. Kalau misalkan saya bilang di balik bukit ini ada musuh yang akan nyerang kita, kamu percaya nggak gitu? Percaya. Mereka bilang percaya. Nah, setelah itu beliau nyampein Islam. Beliau nyampein kalau Tuhan itu satu. Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu bukan berhala yang bisa dilihat, macam-macam. Terus kayak menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa manusia itu setara, nggak ada
nggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, terus nggak boleh membunuh bayi perempuan dan sebagainya. Di situ tahu-tahu langsung jadi berubah ketika itu 180 beliau derajat. menyampaikan kebenaran yang benar-benar bertentangan dengan apa Ya. yang dianut sama orang-orang Iya pada benar, saat itu. langsung ya beliau langsung apa ya 180 derajat langsung dikatai orang Iya, gila, langsung dikatai dibilang pembohong. penyihir, dibilang orang Nah. gila, pembohong gitu. Iya. Jadi kayak seakan-akan langsung apa ya, anggapan dia itu berubah. Ya, Langsung statement orang-orang Quraisy ke Nabi Muhammad itu langsung berubah. ya mungkin kalau di zaman sekarang paling juga kayak dibilang, wah itu konspirator, konspirasi macam-macam mungkin kayak gitu sih. Nah, apa ya aku menganalogikan kayak gitu. Maksudnya gini, karena apa ya, Islam yang aku anut sekarang, yang kita anut sekarang, yang kita anggap itu sesuatu yang benar pun dulu hadirnya pun bukan dari sesuatu yang mainstream gitu. Dari Jadi sesuatu ketika awal muncul itu bukan suatu hal yang bener. dipercaya banyak orang. Ya bener, kayak gitu sih menurutku. Nah sekarang menurutmu kenapa ada teori konspirasi, Wat? Kenapa orang kok sampai ada memikirkan teori konspirasi itu? Menurutku teori konspirasi ini muncul karena pemerintah itu nggak menyampaikan fakta dengan apa adanya. Jadi pemerintah ketika menyampaikan fakta atau berita ke masyarakat itu ada yang ditutup-tutupi. Iya bener. Ya setuju sih aku. Ya. Karena memang apa ya, ada konsepnya memang negara itu konsepnya tuh a necessary evil. Jadi kejahatan yang kita perlukan sebenarnya, tapi kita tetap butuh. Sebenarnya apa ya, dengan mengumpulkan kekuasaan dalam satu lembaga sebuah negara itu akan berpotensi besar untuk jadi jahat kayak gitu, tapi kita butuh. Makanya apa ya, banyak penguasa, banyak negara-negara itu, pemerintah itu dia sebenarnya mengontrol informasi apa yang menurut dia bagus dan untuk diketahui masyarakat, dibagikan, yang menurutnya enggak disimpan. Dan bahkan ketika ada kebenaran yang sebenarnya itu benar, tapi itu dirasa tidak menguntungkan, tidak apa ya, mungkin membahayakan keamanan dan sebagainya, maka pemerintah akan bikin kebenaran alternatif yang sebenarnya itu bohong. Makanya kayak katanya Rocky Gerung itu kan apa, kayak dulu pas pemerintah ngurusi ini hoax. Rocky Gerung bilang, lah produsen hoax terbesar itu ya pemerintah sendiri kok, malah nuduh-nuduh rakyatnya hoax. Produsen hoax. Iya benar. Nah mungkin karena itu ya, mungkin ada beberapa kebohongan yang mulai terasa apa, janggal macam-macam. Rakyat mulai mempertanyakan, mencari tahu, akhirnya mulai muncul itu teori konspirasi. Oh ternyata ada kebenaran alternatif ya kayak gitu. Karena selain masalah apa ya, informasi yang sekarang pun, informasi zaman dulu pun juga gitu. Karena konsepnya sejarah ditulis oleh pemenang. Bayanganku ya kayak gini lah, misalkan dulu Indonesia gagal merdeka sampai sekarang masih dikuasai Belanda, mungkin kita akan mengenang Soekarno, Hatta dan sebagainya sebagai pemberontak, bukan sebagai proklamator, sebagai orang yang udah pahlawan nasional. Indonesia, itu. Mungkin kayak gitu sih. Makanya apa ya, apalagi kebenaran yang versi pemerintah tuh harusnya nggak kita telan bulat-bulat kayak gitu. Tapi menurutmu pemerintah salah nggak ngelakuin kayak gitu? Sebenarnya aku bisa bilang itu wajar. Kayak aku kan sering nonton kayak film-film yang kayak terkait pemerintah tuh, memang di dalam pemerintahan tuh mereka kerjanya gimana caranya untuk nutupi fakta, ngasih fakta yang bisa diterima oleh publik, dan itu dicecar sama wartawan macam-macam. Nah, menurutku sebenarnya wajar karena di situ ada kepentingan yang lebih besar. Apa ya? Rakyat gak harus tahu semuanya. Dan menurutku kayak apa ya? Fungsi pemerintah nutupin, nggak menyampaikan fakta secara apa adanya, itu sebagai kayak semacam chaos control. Jadi untuk mengontrol masyarakat biar nggak misal ada pandemik seperti ini. Coba dari awal pemerintah langsung menyampaikan belak-belakan apa adanya. Kemungkinan masyarakat malah bakal panik, mungkin malah bakal chaos kan. Malah bakal chaos. Makanya kalau untuk alasan kayak keamanan, kestabilan, aku masih oke lah. Nah, tapi dengan syarat, aku nggak masalah sih pemerintah nutupi fakta. Tapi masalahnya selesai dong. jangan ditutupin, dipendem malah berlarut-larut itu. Ya kayak akhir-akhir ini lah, akhir-akhir ini kayak ini loh apa, masalah virus corona ini kan dari awal tuh pemerintah memang agak kurang transparan kayak gitu kan, nutupi. Ketika
ketika ternyata udah ada orang yang positif di Indonesia pun masih ditahan-tahan, ditutup-tutupi macam-macam. Terus kayak mungkin sampai sekarang pun angkanya yang dibuka datanya pun itu masih ada ditutup-tutupi, entah bukan ditutup-tutupi, entah dikurangin, dikurangin, jadi nggak kayak udah diedit dulu, datanya udah diedit dulu, nggak dikasih data yang paling real, datanya nggak valid, nggak bener-bener real gitu kan. Nah, dan kayak gitu udah nutup-nutupi, bohongin, nggak kelar-kelar juga masalahnya. Kayak solusinya ini nggak muncul-muncul gitu. Iya bener. Yang aku lihat dari pemerintah kita itu paling dalam penanganan corona ini paling rajin ganti-ganti definisi. Dari yang awalnya gimana? Yang dulu pertama kali kayak dulu nggak mau lockdown, aja karantina wilayah ganti PSBB. Terus kayak yang dari awal corona sembuh sendiri kok, gak usah pakai masker yang sehat. Akhirnya semua orang harus pakai masker. Sekarang suruh pakai masker. Awalnya dibilangin masker ini khusus orang yang sakit aja, kalau orang yang sehat tuh nggak harus pakai gitu. Masker nggak apa-apa sebenarnya. Iya bener, kayak gitu loh, kayak gonta-ganti gitu. Tapi sekarang malah masker bener-bener wajib, bahkan masker lebih penting kepada SIM dan STNK. Iya. Sekarang gitu, masker sekarang kalau nggak dinaik motor mungkin dilihat polisi nggak pakai masker bisa ditilang. Bahkan polisi ngadain razia, tapi itu bukan razia surat-surat gitu, tapi justru razia masker. Sekarang masker lebih penting. Iya benar-benar kayak gitu. Nggak beres gitu loh. Kalau misalnya beres kita nggak masalah ditutup-tutupi gitu kan. Jadi kita nggak perlu tahu masalahnya, kita cukup tahu ketika masalahnya udah selesai. Gitu, karena kan nggak semua hal itu harus kita tahu. Nggak semua hal itu harus kita tahu. Kadang dalam beberapa hal, dalam beberapa kondisi itu justru lebih baik kalau kita nggak tahu sama sekali. Iya benar. Aku sering bilang ketidaktahuan itu menenangkan. Ketidaktahuan itu menenangkan. Bukan berarti harus ditutupi, enggak, tapi enggak selalu kita nggak tahu itu hal yang buruk. Kadang kita nggak tahu tuh malah hal yang baik gitu loh. Kadang kan orang malah dia ngerasa pokoknya dia harus tahu semua hal. Dia nggak mau ada yang ditutup-tutupi dari dia. Pokoknya dia pengen tahu semua hal. Dan menurutku itu kayak kurang tepat. Padahal itu nggak selalu baik. Iya, nggak selalu baik gitu. Nah, mungkin hal ini ya banyak kejanggalan pemerintah yang agak kurang beres dalam menangani ini yang bikin sekarang mulai kalau dulu kan masyarakat masih istilahnya nurut. Nurut suruh nurut suruh di rumah aja, terus suruh pakai masker, Masyarakat, pembicaraan di masyarakat tentang corona ini kan dulu tuh masih kayak ini tips-tips hal yang positif kayak gimana cara kita mencegah macam-macam. Nah, semakin kesini yang semakin ramai malah pembicaraan tentang ini corona konspirasi ya gitu. Mungkin itu yang menyebabkan karena menyebabkan kayak mulai muncul teori konspirasi di tengah-tengah masyarakat. Karena mungkin penanganannya nggak beres. Bisa dibilang itu. Nah, memang sebenarnya banyak kejanggalan sih Pak di masalah corona itu ya. Makanya mulai dari apa yang disampaikan ke pemerintah itu mulai dari tingkat pemerintah, masih pemerintah lokal kayak pemerintah Indonesia sampai yang disampaikan oleh tingkat dunia kayak misalnya sampaikan WHO. Ya kayak WHO. Banyak kejanggalan. Ya mungkin nanti ini akan kita bahas beberapa. Enggak usah banyak-banyak. Kita kalau yang bahas detail data-data kayak gitu kan udah banyak lah di YouTube. Aku kita menyampaikan ya sekedar ini untuk merangsang untuk mau mencari tahu gitu aja. Nah, makanya di sini kita ingetin di awal ya, kita di sini nggak kita nggak bilang ini benar. Iya benar. Kita nggak mihak, kita nggak bilang ini benar, kita nggak bilang ini salah. Jadi kita sekedar menyampaikan aja. Iya. Mungkin mulai dari corona munculnya aja tuh udah janggal. Kita mulai dari awal. Jadi kan itu kan kita tahu ya, itu kan dia munculnya di kota Wuhan di Cina kan. Nah, dulu kan pas awal-awal muncul kita nganggapnya itu katanya senjata biologi yang bocor biological weapon yang bocor dari lab virus di Wuhan. Tapi memang di Wuhan tuh ada. Memang ada lab tentang virologi gitu ada. Nah, kemudian tapi dipikir-pikir juga kok kalau misalnya dia bikin bikin senjata biologi kok malah kena ke daerah yang sendiri gitu kan. Nah, habis itu muncul teror alternatif. Salah satunya itu kirimannya Amerika. Jadi pemicunya itu karena Amerika sama Cina kan lagi perang dagang. Ya banyaklah kemana kayak yang Huawei macam-macam itu loh. Boykot itu. Boykot kan. Nah, dalam perang dagang tuh Amerika sering kalah. Kemudian mungkin dia ingin menghancurkan ekonomi Cina dengan kayak gitu. Karena gini, salah satu yang janggal itu jadi sebelum
virus corona pertama muncul itu, kasus yang positif itu kan Pak. Jadi di Wuhan itu ada acara semacam olimpiade olahraga gitu, tapi yang diikuti oleh militer negara-negara di dunia. Nah, termasuk Amerika. Salah satunya Amerika. Nah, jadi setelah setelah acara itu selesai, tentara Amerika itu balik ke negaranya kan. Nah, ketika tentara itu balik, anehnya staf-staf kedutaan besar yang ada di Wuhan sama Amerika ditarik juga. Nah, ini ditarik juga. Yang janggalnya di sini. Nah, setelah itu pas 2 minggu kan masa inkubasi virusnya itu, setelah 2 minggu mereka pergi, langsung muncul orang yang positif corona pertama di Wuhan. Nah itu, ya aku nggak bilang gimana, kalian nyimpulkan sendiri sih kayak gitu. Itu kalau yang awalnya. Kemudian ada lagi keanehan lain itu di Tanzania. Jadi Presiden Tanzania ini negara di Afrika ya, salah satu negara di Afrika. Presiden Tanzania ini dia membeli alat rapid test banyak, jadi langsung beli banyak gitu dari luar negeri dibawa ke negaranya, terus dites. Nah, tapi dia cerdas. Dia sebenarnya kayak meragukan keabsahan alat rapid test ini. Nah, akhirnya dia nyoba diem-diem nggunain alat rapid test ini ke objek selain manusia, kayak ke buah pepaya, ke kambing. Jadi dia ngambil sampel dari kambing, dari buah pepaya itu diambil sampelnya. Tapi dia pinter, sama dia dikasih tetap dikasih identitas lengkap. Jadi dikasih nama, dikasih kayak sampel manusia gitu ya. Seakan-akan sampel manusia, cuman sampelnya ini bukan diambil dari manusia, diambil dari kambing dan pepaya. Tapi hasilnya ini ngejutin banget. Ternyata ketika hasilnya udah keluar, pepaya dan kambing ini positif. Bayangin. Waduh, mana tiap hari kita dimakanin pepaya sama ibu. Ini pepaya banyak banget loh ini. Kalau emang pepaya positif mah jangan. Aduh. Itu yang mulai diragukan di situ. Terus jadi mungkin kayak mempertanyakan, ini alat rapid testnya bener apa enggak gitu loh, bener enggak sih gitu. Masa ditesin ke buah, ke objek selain manusia itu bisa positif. Gitu. Oke, terus kemudian juga ada lagi perawat. Jadi perawat di New York City Amerika, dia bikin video. Dia bikin video kan. Kayak dia cerita sampai nangis gitu loh. Dia bilang katanya dia ngadepi hal-hal yang nggak wajar itu loh di rumah sakit dalam penanganan pasien-pasien yang positif corona. Jadi videonya lumayan panjang. Di situ banyak istilah-istilah medis yang aku nggak begitu paham. Tapi intinya tuh dia tuh jelasin kalau perawat-perawat dan dokter di sana itu memperlakukan pasien yang positif corona itu dengan treatment medis yang nggak sesuai gitu loh. Malah treatmentnya itu malah memperparah sakitnya, bukan menyembuhkan, tapi memperparah sakitnya. Makanya dia dengan ekstrem juga bilang, ini kita nggak nyembuhin, kita tuh malah bunuh-bunuhin orang yang sakit corona ini gitu. Karena sengaja ngelakuin itu sengaja. Iya sengaja. Bahkan kayak dia sampai ngerasa di sini kok yang lain tuh kayak wajar-wajar aja kalau dia kayak ngomong jangan ini bakal bunuh macam-macam. Cuman kayak dikasih kata-kata, udah nggak apa-apa, kamu udah berusaha dengan baik, kita nggak bisa menyelamatkan semua orang kayak gitu pada dikatain gitu doang. aduh. Nah banyak di rumah sakit itu banyak hal yang janggal. Terus ada juga yang bilang katanya rumah sakit yang menerima pasien corona itu dapat kayak insentif, dapat duit tambahan. Ada yang bilang itu, ada tweet orang itulah di Twitter itu bilang katanya rumah sakit kalau menerima itu dapat $1,000 per pasien. Jadi ternyata di balik coronanya ada monetisasi juga. Jadi kayak habis itu nerima aja kemudian ketika itu meninggal karena corona, dicatat karena corona, ditambah lagi bonusnya rumah sakitnya. Jadi makanya mungkin rumah sakit ada yang kayak ngadi-ngadi. Misalkan itu beneran positif corona, diperlakukan yang nggak sesuai biar cepat meninggal. Kemudian yang nggak corona pun dia aku corona. Dan itu tadi barusan aku juga baca, itu nggak cuman di Amerika rata-rata. Jadi ada orang bilang di Facebook di Pemalang, di Indonesia loh itu, di Pemalang. Jadi ada keluarga gitu kan. Nah, kalau nggak salah ayahnya apa gimana itu meninggal tuh karena infeksi lambung kalau nggak salah. Jadi lambungnya itu kayaknya infeksi apa gimana, meninggal. Nah, ketika meninggal, keluarga itu disodori surat pernyataan, surat tanda tangani kalau ayahnya itu meninggal karena corona, karena positif corona.
tapi minta persetujuan gitu. Iya, maksudnya ya itu kayak untuk apa ya, memvalidasinya gitu loh. Dokternya gitu loh, ya keluarganya nolak loh. Bang, bapaknya aja nggak sakit, nggak positif corona, jelas-jelas kayak gitu. Kan. Dan dokter yang menangani itu juga dia nggak pakai alat pelindung diri, nggak pakai APD. Nah iya itu, jadi apa diaku-aku gitu loh, biar mungkin nggak tahu sih kalau di Indonesia rumah sakit ada yang dapat insentif kayak gitu juga atau enggak, tapi apa ya, mungkin ada ada rencana mungkin untuk mungkin memanipulasi data, kayak biar kelihatan yang meninggal tuh banyak macam-macam. Karena menurutku arahnya dengan apa ya, memperparah data korban ini tuh untuk biar suasana semakin parah, semakin chaos macam-macam. Terus nanti ada orang yang mau membisniskan vaksinnya, gitu. Yang orang banyak orang banyak menduga yang bakal memproduksi itu Bill Gates. Oh iya, ngomongin vaksin. Ada juga berita ini dari Amerika juga ya. Itu jadi di Amerika ini ada dokter, ilmuwan, istilahnya dokter terus sekaligus ilmuwan peneliti virus itu, peneliti vaksin. Dia ini berkebangsaan Cina gitu ya. Jadi dia kebangsaannya nama Cina. Cuman dia tinggal di Amerika. Itu kabarnya dia udah nemuin. Jadi dia udah nemuin vaksin yang untuk nyembuhin corona. Tapi kemudian vaksinnya itu kan di istilah dikirim dulu ke FDA ya. Biar itu FDA itu kayak apa, BPOM BPOM. Jadi buat diverifikasi ini aman enggak, ntar ketika udah lolos baru produksi massal. Baru diverifikasi. Ada laporan dia dibunuh. Dan pembunuhannya ini janggal banget. Kalau misal pembunuhannya mungkin karena ada begal masuk ke rumahnya dibunuh, dirampok, gitu, itu kan mungkin masih masih logis. Tapi ini dibunuh sama orang yang dia kenal. Jadi itu yang bunuh nih orang yang dikenal sama dia juga. Dan setelah dia bunuh dokternya ini, si pembunuhnya ini lari keluar rumah, masuk mobil dan nembak kepalanya sendiri, bunuh diri. Jadi pembunuhnya setelah bunuh diri. Iya. Kayak mungkin juga untuk menghilangkan jejak. Itu makanya. Biar orangnya nggak bisa diwawancarai lagi. Iya, di situ mulai dipertanyakan lagi. Gitu. Kenapa kok dia dibunuh? Iya. Dan pembunuhannya pun banyak kejanggalan. Oke. Kayak nanti kalau yang fakta-fakta yang lain, yang ganjil-ganjil yang lain, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Bisa banyak kok di internet banyak. Ntar mungkin kita sertakan juga di bio ya, di link. Iya, bener. Langsung kita ke kesimpulan aja langsung. Simpulannya ya, menurutku salah satu ini kesimpulan yang pertama itu dari apa yang kita bahas tadi itu aku bisa nyimpulin bahwasanya kebenaran itu nggak demokratis. Kebenaran nggak ngikutin yang banyak. Kebenaran ini nggak ngikutin yang banyak. Bener. Jadi banyak belum tentu benar. Sedikit belum tentu salah. Iya. Gitu. Benar ya benar. Dia benar berdiri sendiri. Makanya nggak dipengaruhi oleh banyak dikitnya orang yang percaya. Iya benar. Gitu. Makanya jangan ragu untuk mempercaya atau mengatakan kebenaran alternatif yang mungkin nggak dipercaya oleh banyak orang. Iya, makanya kan gitu. Seringnya orang ketika ngelihat sesuatu hal yang beda, ketika mayoritas percaya A, saya itu muncul orang yang berpendapat kalau B ini benar, langsung dibilang, oh ini salah nih orang gini. Pokoknya yang beda yang nggak sesuai mayoritas itu disalahkan. Karena kayak tadi yang sudah kita bahas, Islam yang sekarang menjadi kebenaran yang kita anut, yang menjadi kebenaran yang mungkin udah mainstream karena banyak orang yang percaya pun munculnya dari kebenaran alternatif. Iya, kebenaran yang dipandang asing, dipandang asing sama orang-orang saat itu. Iya, lahir dalam keterasingan, bener. Jadi makanya bisa disimpulkan asing ini belum tentu salah. Sedikit belum tentu salah, banyak belum tentu benar. Tapi di sini aku bilang belum tentu salah ya, bukan berarti udah pasti benar. Jadi jangan bilang pokoknya yang sedikit yang beda udah pasti benar. Jangan yang penting beda-beda gitu. Pokoknya orang yang ini beda, ini aku suka nih yang beda nih, ini pasti benar nih gini. Jangan gitu. Aku di sini cuma bilang kemungkinan belum tentu salah, tapi belum tentu benar juga gitu. Habis itu kesimpulan yang kedua menurutku, konspirasi itu tujuannya itu bukan untuk membuktikan sebenarnya menurutku. Konspirasi itu bukan untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah, tapi menyediakan kebenaran-kebenaran alternatif untuk apa? Untuk merangsang kita berpikir kritis dan mempertanyakan lagi hal-hal yang katanya itu benar. Iya, benar kan? Ya, kayak gitu kan.
apa ya, aku pun sebagai yang lumayan percaya konspirasi pun aku nggak suka sama orang-orang yang berlebihan membuktikan gitu loh. Kayak mereka ada orang yang terlalu terobsesi. Orang yang kayak percaya flat earth, kemudian ada yang dia bikin roket pengen keterbang, akhirnya dia meninggal. Dengan orang kayak gitu, apa ya, konspirasi malah jadi dianggapkan gitu loh. Dianggap halu, dianggap bego. Dianggap gitu. orang apa ya, terlalu ngadi-ngadi. Iya, nggak usah dibuktikan. Apa ya, konspirasi itu masalah percaya atau nggak percaya gitu loh menurutku. Walaupun kita punya ukuran masing-masing, punya logika masing-masing untuk memilah mana yang menurut kita bakal dipercaya. Tapi poin pentingnya itu kita harus berpikir kritis, merangsang berpikir kritis, dan kita harus mempertanyakan, nggak menelan mentah-mentah semua kebenaran yang dikasih gitu sih. Gitu. Nah kemudian yang terakhir, balik sih ke pertanyaan yang awal tadi, apakah virus corona itu konspirasi? Ya, virus corona ini konspirasi apa bukan sih? Menurutmu? Menurutku iya. Menurutku juga iya, karena jelas-jelas corona ini bikinan manusia, bukan virus yang alami dari alam. Gitu. Iya. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa lagi. Kemudian write widely, think deeply, and speak freely. Long live free thinker.